دقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبروك سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور دقت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبروك سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى وانزاح بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفخه وفرضي ومن الآيات سنستعيد سأعاهد يا مولاي فعلا لا قولا لبس كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا نبت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور نبت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى حين القرآن تجلى سلطان النفس تولى وانزح Baik, sekali bergabung kepada para peserta sebelumnya dimohon untuk menghidupkan kamera dengan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh dia. Dia menelpon terlebih dahulu selama acara ini berlangsung agar berjalan dengan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Suryadinata MAG selaku pimpinan Mahat NCRVD Jakarta yang kami Bunda LCPD selaku pengarah timah yang kami hormati Ning Amiro Alauddin selaku pemateri kita pada pagi hari ini yang kami hormati para murabbiya, mudabbiro,
dan Mas Santri Makta Syarifah Fatimah, serta para peserta yang berkenan hadir pada kajian kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi ala umuri dunia waddin, salatu ahmihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita dapat berkumpul dalam kajian virtual ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita haturkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang para peserta webinar Kurma Kuliah Ramadan Makna Syarifah Fatimah tahun 2024 dengan tema Fikih Perempuan, Pentingnya Pengetahuan Fikih Wanita, Darah Haid dan Istihadah. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membuka acara ini, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sister Umina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, semoga membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kepada Sister Arkani Kistin. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Pusat Ma'had Al-Jami'ah Kiai Syarif Hidayatullah Jakarta, Kiai Haji Muhammad Suryadina Taim AG, yang kami hormati Bunda Nairel Huda Nuris LCMID selaku pengasuh Mabna Syarifah Fatimah, dan yang kami hormati Murabbiyah serta Mudabbirah beserta materi Mabna Syarifah Fatimah, serta para hadirin yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Saya selaku Ketua Pelaksana pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah datang ke webinar hari ini. Kami sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang haid dan istihadah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang akan mengulas tentang haid dan istihadah. Kami sangat tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang apa itu haid dan istihadah. Dan kami berharap kita dapat bersama-sama di sini belajar bersama dan membahas haid dan istihadah dengan baik, mendapatkan manfaat yang maksimal. Kami ucapkan selamat mengikuti seminar pada hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, sukses, dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Sister Arkani.
Selanjutnya kita akan memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yakni pemaparan materi mengenai fikih perempuan, pentingnya pengetahuan fikih wanita, darah haid dan istihadah, yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Beliau ini merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari Gerobogan dan juga merupakan seorang founder dari Daily Hit, yakni sebuah platform yang menjadi rujukan ilmu fikih wanita di mana saat ini sudah memiliki sekisar 92.000 followers. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali pemateri yang kita hadirkan hari ini. Langsung saja yang terhormat kepada Ning Amirul Alauddin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang kami hormati Kiai Haji Suryadinata SAG, dan yang kami hormati segenap mudabir dan mudabiroh dari Mabana Syarifah nggih, leres nggih. Dan yang kami hormati pula teman-teman peserta dari seminar ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara ini dengan sehat walafiat. Dan kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan syafaatnya semoga kelak kita selamat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami akan menyatakan sesuatu yang sangat penting diketahui oleh setiap wanita yang sudah balik. Bisa di-share PowerPoint-nya, Mbak Admin? Dan kami harap teman-teman menyimak ya dengan seksama, karena ilmu ini kalau nggak disimak dengan seksama akan terjadi kebingungan. Nah, materi kali ini adalah tentang darah haid dan istihadah. Selanjutnya, nah, hukum mempelajari. Di sini ada peserta laki-laki atau tidak? Ya, jadi di sini hukumnya ada dua. Yang pertama adalah fardu ain untuk wanita, dan yang kedua adalah fardu kifayah untuk lelaki. Jadi fardu ain, kenapa sih kok sampai ilmu ini bisa dihukumi fardu ain? Ya karena perempuan mengalami yang namanya haid, dan haid ini berhubungan dengan banyak sekali ibadah. Salah satunya sholat, kemudian puasa, kemudian berhubungan suami istri, kemudian talak atau cerai, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Kemudian kenapa kok laki-laki hukumnya fardu kifayah? Ya karena satu, karena dia nggak mengalami secara langsung. Kemudian kenapa masih tetap fardu ya? Ya karena dia butuh untuk mengajari wanita-wanita di sekelilingnya seperti saudara perempuan, ibunya, kemudian bibinya dan mahram-mahramnya yang perempuan, agar keluarganya ini mengetahui tentang ilmu yang sangat penting ini. Kemudian yang patut kita ketahui adalah seorang perempuan ini pasti mengeluarkan salah satu dari 3 darah ini. Nah, 3 darah itu apa? Yang pertama haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga adalah istihadah. Yang mana 3 darah ini punya pengertian yang berbeda satu sama lain.
Dan nggak ada yang namanya darah keempat, nggak ada. Pokoknya kalau nggak haid berarti nifas, kalau nggak nifas berarti istihadah. Selanjutnya, pengertian. Yang pertama adalah pengertian haid. Kalau haid ini adalah darah kodrati. Kenapa saya bilang kodrati itu? Ya karena keluarnya karena kodrat atau alamiah, naluriah. Yang mana hal ini dikuatkan dengan hadis hada syai'un katabahullahu ala banati, sesuatu yang memang perempuan cucu dari Nabi Adam. Yang mana luarnya ini dari vagina, melalui vagina perempuan yang berasal dari rahim. Di usia minimalnya 9 tahun kurang 16 hari, kurang sedikit. Ini hijriyah ya. Dan bukan disebabkan karena melahirkan. Itu untuk darah haid. Kemudian darah nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari bakal janin. Entah masih berbentuk gumpalan darah atau gumpalan daging. Bahasa Arabnya alaqloh atau mubghoh. Itu nifas ya. Kemudian untuk istihadah, ini adalah darah yang keluar dan tidak memenuhi persyaratan haid maupun persyaratan nifas. Jadi kalau misal bukan haid, bukan nifas, itu berarti istihadah. Jadi untuk mengenali ini nifas atau bukan, istihadah atau bukan, haid atau bukan, berarti kita harus mempelajari 3 darah ini secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya, darah haid dan syaratnya. Nah ini, darah bisa dihukumi haid ini kalau memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama adalah minimal, ini kalau menurut madhab atau versi madhab Syafi'i, madhab yang diikuti oleh mayoritas penduduk Indonesia. Yang pertama minimal sehari semalam atau 24 jam. Jadi kalau darahnya belum ada 24 jam, berarti bukan. Yang kedua, tidak melewati masa 15 hari. Nah, kalau darah melewati masa 15 hari, maka nanti perempuan ini dihukumi istihadah atau mustahadah. Dan hukumnya nggak serta-merta 15 haid, sisanya istihadah. Ini adalah pemahaman yang merata di seluruh Indonesia, saya rasa. Padahal pemahaman ini pemahaman yang kurang tepat. Jadi bahasa wa amma zaid fahuwa istihadatun ini bukan berarti kok setelah 15 itu langsung 15 haid sisanya istihadah, enggak gitu. Tapi harusnya dikembalikan turaddu ila ahadiswaril mustahadati sab'i. Jadi harus dikembalikan pada salah satu kategori mustahadah yang ada 7. Harusnya seperti itu. Jadi haidnya belum tentu 15. Tapi tergantung kalian nanti masuk kategori apa. Apakah kalian ini orang yang sudah pernah haid, punya adat haid sebelumnya, maka nanti ikut adat haidnya. Adat haid di sini yang dipakai adalah adat yang terakhir. Contoh ya, ini contoh. Di bulan Maret, kalian haid 7 hari, suci 23 hari. Lalu di bulan April keluar darah 30 hari. Nah, di bulan April ini, bukan berarti haid kalian 15, istihadah 15, enggak gitu caranya. Tapi nanti di bulan April ini haid kalian jadinya 7 hari, kemudian istihadah 23 hari. Jadi sama dengan ada di bulan Maret. Jadi haidnya sama dengan yang bulan Maret. Nah, ikut adat itu kalau darah kalian sudah melebihi 15 hari. Kalau belum melebihi,
Berarti masih tetap haid semua selagi masih di bawah masa 15 hari. Contoh, bulan Januari haidmu 7 hari, Februari 10 hari. Nah, 10 hari ini haid semua. Kemudian bulan Maret keluar darah 13 hari. Nah, 13 hari ini haid semua. Bukan kok yang 10 hari haid, sisanya istihadhah. Bukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah, syarat yang ketiga, harus keluar minimal usia ini, 9 tahun Hijriah, kurang 16 hari, kurang sedikit. Kalau ada adik kalian, saudara kalian, tetangga kalian, kok keluar darahnya di usia 7 tahun misal, maka ini tidak dinamakan haid, tapi dinamakan dam fasad. Ya sama kayak istihadhah sih. Ya istihadhah lah intinya. Jadi tidak ada yang dihukumi haid, tapi istihadhah semua kalau belum mencapai usia minimal haid. Kemudian yang keempat, dipisah masa suci minimal 15 hari. Jadi ini penting ya bagi teman-teman semua untuk mencatat nggak hanya haidnya berapa hari, tapi juga suci kalian berapa hari. Karena ini akan berhubungan dengan hukum haid dan istihadhah yang kalian alami. Jadi harus tahu kira-kira suci saya berapa hari ya gitu. Karena suci itu minimal 15 hari. Ini kalau versi mazhab Syafi'i. Selanjutnya, nah ini ada catatan penting tambahan selain yang syarat-syarat tadi. Ini darah-darah yang bisa dihukumi haid itu yang pertama minimal sehari semalam dan maksimal 15 hari. Yang kedua, darah di antara dua bayi kembar. Jadi misal lahiran bayi kembar pertama, kemudian selang 1 hari bayi kembar kedua. Maka nanti darah di antara dua bayi kembar ini bisa dihukumi haid asal memenuhi syarat. Ya, syarat yang 4 tadi itu. Yang ketiga, kuning dan keruh yang sering dibingungkan oleh para wanita yang keluar setelah siklus haid biasanya ya. Ini hukumnya juga haid menurut pendapat kuat. Qaul ashah itu maksudnya pendapat kuat. Yang keempat, qaul sahbi. Qaul sahbi ini juga sama ya, pendapat termasuk pendapat kuat. Menghukumi masa bersih sebagai haid secara hukum. Contoh kayak gini. Di bulan Ramadan seperti ini, tanggal 1, tanggal 2 kalian keluar darah. Tanggal 3, 4, 5 kalian bersih. Kemudian tanggal 6, 7, 8 keluar lagi. Maka ketika bersih kalian pasti kan berpuasa ya. Tapi kalau secara hukum menurut qaul sahbi ini 3 hari yang kalian puasa itu kalian juga sedang haid secara hukum. Akhirnya puasa yang harus kalian di 3 hari itu harus kalian qadha lagi. Jadi total qadhanya 8 hari. Itu kalau ikut qaul sahbi. Kalau ikut pendapat satunya, ini nggak perlu diqadha ya. Karena 3 hari itu kalian sudah puasa dan puasa kalian dihukumi sah. Karena suci di antara dua darah yang dihukumi haid, menurut pendapat Lakti itu tetap suci. Selanjutnya, nah, kemudian ketika kalian keluar darah nifas selama 59 hari, lalu berhenti 1 hari misal ya, atau 2 hari, kemudian darahnya keluar lagi, maka hukumnya haid. Jadi ini nifas itu juga ada babnya sendiri, ada kriteria dan syaratnya sendiri ya. Itu seperti itu. Kemudian yang keenam, menghukumi darah kedua sebagai haid dengan syarat dipisah minimal suci 15 hari. Jadi kalau darah kalian yang kalian keluarkan itu bisa dihukumi haid asal suci sebelumnya sudah mencapai minimal 15 hari. Maksimalnya nggak terbatas. Yang ketujuh, darah yang pertama dan masa suci di total mencapai 15 hari, maka sebagian darah selanjutnya dihukumi
Istihadah penyempurna masa suci dan sisanya dihukumi haid. Contoh ya ini. Keluar darah 10 hari. Bersih 7 hari. 10 tambah 7 kan sudah 17 hari kan ya. Lalu keluar darah lagi 10 hari. Maka ini nanti 10 hari yang pertama haid. Kemudian bersih 7 hari suci. Kemudian KD 10 hari yang 8 hari istihadah penyempurna suci. Dan yang sisanya 2 hari dihukumi haid lagi. Saya kirim di obrolan ya. Kemudian selanjutnya wanita hamil menurut madhab Syafi'iyah ini bisa mengalami haid asalkan memenuhi syarat haid yang ada 4 yang saya sebutkan tadi. Walaupun secara medis ini langka ya, tapi ya ada kejadian seperti itu. Dan madhab Syafi'i setelah beliau pindah ke Mesir, itu mengikuti pendapat yang ini. Kalau qaul qadimnya yang sebelum beliau pindah dari Mesir, itu menyatakan bahwa wanita hamil nggak bisa haid. Tapi setelah pindah ke Mesir, beliau menyatakan bahwa, ini qaul jadid ya, wanita hamil tetap bisa mengalami haid asalkan memenuhi syarat. Selanjutnya, nah, hukum yang berkaitan dengan haid. Jadi apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan perempuan ketika sedang haid atau nifas atau sudah menikah ya junub. Nah ini yang boleh dilakukan yang pertama adalah membaca sholawat. Jadi wirid pakai sholawat. Shollallahu ala Muhammad, sholawat Jibril misal. Minimal 33 kali, maksimal 1000 kali misal. Atau bisa lebih. Itu bagus. Kemudian yang kedua berzikir. Jadi bukan berarti dengan kita haid terus kita nggak ibadah sama sekali ya enggak. Jadi ibadah itu banyak, nggak cuma melakukan suatu hal seperti sholat, puasa, baca Quran, enggak itu tok. Ibadah itu sangat banyak, bahkan perkara-perkara mubah yang kita lakukan sehari-hari ini bisa bernilai ibadah asal niatnya benar. Yang kedua berzikir, karena orang haid itu kan rata-rata moodnya kan ya terganggu ya. Nggak stabil kalau sedang haid. Maka berzikir ini menjadi sebuah anjuran bagi perempuan yang sedang haid agar dia hatinya lebih tenang karena dalam Al-Qur'an sendiri sudah disebutkan bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi zikir ini banyak ya, ada rotibul haddad, rotibul atash, ada wirdul latif, ada hizib nawawi, ada doa pagi, doa petang, dan lain sebagainya. Itu dibacalah. Doa maksurat, itu dibaca. Kemudian yang ketiga adalah seperti yang kalian lakukan sekarang, yaitu mengikuti kajian ilmu. Ini juga termasuk ibadah ya, apalagi belajar ini termasuk ibadah yang paling utama di sisi Rasulullah. Jadi ketika itu Rasulullah ditanyai, ada 2 majelis, satunya majelis apa namanya bukan sholawat apa ya, majelis dzikir biasa, istighosah lah bahasanya gitu, yang satunya adalah majelis ilmu. Maka kata Rasulullah lebih baik, lebih afdol majelis ilmu, karena dalam majelis ilmu atau dalam hadisnya itu majelis dzikri gitu ya. Dzikri itu mengingat Allah dalam artian mengingat hukum-hukum yang telah diberikan Allah, mempelajari hukum-hukum yang sudah disyariatkan Allah. Ini halal, ini haram, ini lebih utama. Kenapa? Karena ketika kita belajar seperti ini, kita akan menyembah Allah dengan paripurna, dengan lebih baik daripada ketika kita nggak belajar ilmu syariat sama sekali. Gitu. Kemudian yang keempat adalah membantu orang tua. Ini juga termasuk ibadah, karena sudah melakukan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, wabil walidaini ihsana, itu berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang kelima adalah bersedekah. Dan bersedekah ini nggak cuma dengan harta, banyak sekali yang bisa kalian sedekahkan. Kalau bisanya masih sedekah tenaga ya pakai tenaga. Kalau bisanya sedekah pakai senyuman ya senyumlah. Kalau bisanya sedekah pakai uang ya silahkan. Kalau sedekah dengan cara menyingkirkan
duri di jalan, ya itu juga termasuk sedekah gitu. Jadi sedekah ini maknanya juga sangat luas ya. Selain memberikan uang kepada orang lain dengan niat mencari ridha Allah, sedekah ini juga bisa diartikan banyak sekali. Yang keenam, apalagi di bulan puasa seperti ini, menyiapkan makanan buka puasa dan sahur. Ini juga termasuk ibadah. Jadi orang yang menyiapkan atau memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa, maka dia diberi pahala yang sama dengan orang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tadi, gitu ya. Jadi ini juga termasuk ibadah. Dan sebenarnya masih banyak lagi, termasuk kalian meninggalkan banyak maksiat di bulan Ramadan misal, ini juga termasuk ibadah. Yang kemudian yang tidak diperbolehkan adalah untuk orang haid, yang pertama sholat, sujud syukur maupun sujud tilawah. Ini tidak diperbolehkan karena sholat, sujud syukur, sujud tilawah ini syarat sahnya harusnya suci dari haid dan nifas atau hadas besar. Kemudian yang kedua adalah puasa, entah puasa wajib maupun sunnah. Ini tidak diperbolehkan bagi orang yang haid. Nah, kemudian para perempuan tidak usah sedih, tidak usah bingung, tidak usah galau ketika di bulan puasa kalian haid. Karena dengan kalian tidak puasa untuk menaati perintahnya Allah, ya kan? Jadi kalau dalam hadisnya tuh ada kata-kata kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Ini kata hadis dari Sayyidah Aisyah. Jadi ketika orang haid itu diperintah untuk ngodoi puasanya, tapi nggak diperintah untuk mengkodoi sholat mereka gitu. Jadi memang puasa ini ulama sepakat perempuan tidak boleh sama sekali untuk berpuasa. Jadi ini ijtihad 4 madhab, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, itu sepakat bahwa orang puasa tidak boleh, orang haid tidak boleh puasa. Kalau puasa malah haram gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jangan mengikuti pendapat yang di luar ijtihad dari 4 mazhab ini. Kemudian yang ketiga adalah membaca Quran dengan niat membaca. Ini sih khusus Syafi'iyah ya. Karena kalau nggak salah dari Malikiyah itu memperbolehkan perempuan haid baca Quran gitu. Tapi kalau Syafi'iyah nggak boleh kalau niatnya membaca. Memang ada bacaan tapi niatnya lain. Ada banyak. Contoh, ketika kalian baca Quran, niatnya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan itu kan berdoa Bismillah. Nah, ini juga baca Quran sebenarnya. Cuma niatnya berdoa. Atau ketika ada ujian, terus kalian ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini kan juga Quran sebenarnya. Cuma kalian baca itu kan bukan untuk baca Quran yang dapat pahala. Tapi karena anjuran ketika dapat musibah, ya berarti baca itu. Atau kalian baca sebagai wiridan atau sebagai penjagaan. Contoh misal dalam wirdul latif atau rotibul haddad itu biasanya kan ada al-falak, an-nas, al-ikhlas itu kan misal. Nah itu boleh dibaca karena niatnya bukan niat baca yang dapat pahala tapi niat membaca wirid tersebut adalah untuk penjagaan. Atau kalian mau idoi orang. Misal kalian bilang ke teman-teman kalian latah ya atau bahasanya bukan itu walatai asu mirohillah misal jangan putus asa dari rahmat Allah dosa kalian mau segunung nih misal kayak gitu ya. Ini juga termasuk nasihat dan ini diperbolehkan walaupun yang dibaca adalah Al-Quran karena niatnya adalah menasihati orang lain. Atau yang boleh lagi adalah ketika kita niat bercerita. Jadi misalkan cerita ke anaknya, oh iya nak, Nabi Muhammad itu misalnya ini lahirnya itu di tahun gajah. Tahun gajah ini disebutkan loh dalam surat Al-Fil yang bunyinya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tahu apa yang Allah lakukan pada tentara bergajah? Nah itu lah. Misal cerita seperti itu. Orang haid, orang nifas ketika menceritakan seperti itu pada anaknya misal atau pada temannya, maka ini hukumnya tidak apa-apa karena niatnya bukan niat baca-baca yang dapat pahala itu, tapi niatnya adalah untuk qasas atau bercerita. Yang keempat, memegang dan membawa mushaf. Ini nggak boleh. Kemudian dicerai, ini haram ya, haram bagi laki-laki, bukan perempuannya, bagi laki-lakinya. Dan ketika haid kok dicerai, ini cerainya tetap sah.
Cuma laki-laki ini mendapat hukum keharuman. Gitu ya. Kenapa kok haram? Ini sebagai bentuk pemuliaan Islam terhadap perempuan. Jadi ketika dicerai dalam kondisi haid, ini masa iddah akan lebih lama. Maka dari itu Allah mengharamkannya. Kecuali kalau perempuan ini mengajukan khulu. Khulu itu apa ya? Minta cerai, terus si perempuan ini ngasih imbalan ke suaminya. Misal, Mas, ceraikan aku. Nanti kamu tak kasih uang 10 juta gitu lah ini. Namanya khulu. Maka nanti cerai ini ketika haid tidak haram lagi karena atas permintaan si istri dan istri memberikan ganti kepada suaminya. Yang keenam, lewat masjid ketika khawatir mengotori. Kemudian berdiam diri di masjid secara mutlak, tidak boleh menurut ijtihad 4 mazhab. Yang ke-8, melakukan hubungan suami istri. Dan yang ke-9, nggak boleh wudhu atau mandi besar. Apalagi kalau tahu bahwa wudhu mandi besar merupakan suatu hal yang dilarang ketika kalian berhadas besar. Ini haram. Lalu gimana kalau misal wudhu biar adem gitu ya? Nggak apa-apa. Asal niatnya bukan li raf'il hadasil aswari. Selanjutnya, kemudian istihadzoh. Jadi kalau misal disuruh ngisi 30 menit, 45 menit, ini kalau menurut ulama Syafi'iyah ya, ini adalah ilmu paling ruwet gitu bahasanya. Ilmu paling sulit tuh, tingkatannya adalah ilmu yang paling sulit dalam bab fikih gitu. Kemudian darah istihadzoh dinamakan atau dinamakan darah fasad tuh kapan aja kita dihukumi istihadzoh. Yang pertama adalah ketika darah yang kalian keluarkan kurang dari sehari semalam. Jadi misal keluarnya cuma ini bukan haid, itu istihadzoh. Atau darahnya keluar melebihi 15 hari. Nah, ini seperti yang saya jelaskan ya. Nanti hukumnya dikembalikan pada golongan mustahadzoh yang ada 7. Ini tergantung kalian masuk yang mana gitu. Jadi nggak bisa langsung hukumi. Oh 15 haid, sisanya istihadzoh. Enggak gitu. Kemudian yang ketiga, darah keluar melebihi 60 hari dan bersambung dengan darah nifas. Jadi ini maksudnya ketika nifas, kalian keluarnya tuh 60 hari lebih. Ini berarti nanti hukumnya juga istihadzoh dan istihadzohnya juga lihat-lihat. Lihat-lihat gimana? Karena mustahadzoh fin nifas, orang istihadzoh ketika nifas, ini juga ada pembagiannya tersendiri. Yang keempat, darah keluar ketika melahirkan. Saat melahirkan ya, ini dinamakan darah kontraksi. Ini juga dihukumi istihadzoh. Misal ada orang kontraksi, perutnya udah sakit, terus keluar darah. Meskipun darahnya ada 24 jam, ini dihukumi bukan haid, tapi istihadzoh. Lalu gimana kalau nggak mampu untuk sholat? Ya nanti sholatnya dikodok ketika suci dari nifas. Ini pendapat yang kuat. Kecuali kalau darah kontraksi ini nyambung dengan darah haid ketika hamil. Maka ini nanti kontraksinya. Yang kelima, darah keluar di usia 9 tahun, kurang 16 hari, kurang sedikit. Oh, ini harusnya salah ya. Kurang dari usia, kurang dari usia 9 tahun, kurang 16 hari, kurang sedikit. Contoh yang saya contohkan tadi, keluar darah di usia 8 tahun. Nah, ini berarti istihadzoh. Kemudian darah kuning atau keruh yang keluar sebelum melahirkan dan tidak mencapai 24 jam. Ini juga dihukumi istihadzoh. Selanjutnya, kemudian lagi yang nomor 7 dihukumi istihadzoh yaitu darah yang keluar di masa menopause dan nggak mencapai minimal haid yaitu sehari semalam. Jadi misal ada nenek-nenek keluar darah cuma 20 jam, maka ini bukan haid. Tapi kalau keluarnya sudah mencapai minimal haid maka dihukumi haid. Kemudian darah keluar di antara bayi kembar dan belum mencapai minimal haid. Ini juga sama. Misal, bayi pertama lahir, selisih 10 menit keluar bayi kedua, maka 10 menit ini tidak bisa dihukumi haid karena nggak mencapai minimal haid. Kemudian darah keluar dari vagina wanita di luar masa haid dan nifas, entah disebabkan oleh penyakit atau selainnya. Jadi pokoknya
yang enggak memenuhi syarat haid, enggak memenuhi syarat nifas, ini dihukumi istihadah. Entah karena sakit atau bukan. Kan kadang atau bukan tuh maksudnya kayak kayak dokter tuh ngomong gitu, oh nggak apa-apa ini hormonnya emang gitu, ngonten kan misal. Nah itu kalau misal nggak memenuhi hitungan haid, hitungan nifas, maka itu istihadah. Walaupun menurut dokter itu bukan karena penyakit. Yang nomor 10, darah yang keluar sebelum sempurnanya minimal suci 15 hari. Nah, kemudian darah pertama dan suci sempurna 15 hari. Dan darah yang keluar selanjutnya dihukumi istihadah. Ini seperti yang saya contohkan tadi sih. Ada istihadah penyempurna suci namanya. Yang ke-11 adalah darah yang keluar sebelum melahirkan setelah kontraksi dan tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Ini juga sudah saya terangkan tadi. Jadi ketika kontraksi itu hukumnya istihadah. Kenapa? Ya karena menurut madhab Syafi'i ketika kontraksi itu nggak ada jalan. Maksudnya darahnya itu keluarnya bukan dari rahim, tapi dari pelunakan vagina itu yang lunak biar bayi itu mudah keluar. Tentu secara medisnya seperti itu. Selanjutnya, nah ini penting untuk orang yang istihadah ketika mereka sedang mengalami istihadah. Jadi tata cara bersuci dan sholat ketika keluar darah istihadah. Yang pertama, kalian harus bersihkan dulu vagina kalian. Kemudian yang kedua, menghentikan atau meminimalisir darah dengan menyumbat vagina memakai kapas. Menyumbat ini beda sama memakai pembalut ya. Menyumbat itu benar-benar kapasnya dimasukkan ke dalam vagina. Tapi hal ini haram dilakukan ketika kalian sedang berpuasa. Ya, bisa difahami ya. Jadi kalau puasa, misal duhur nanti, kalian dalam kondisi istihadah, tidak boleh nyumbat pakai kapas. Cukup pakai pembalut saja dan celana dalam yang ketat. Kemudian setelah itu wudhu, niat wudhunya. Nawaitul wudhu'a listibahati sholati fardolillahi. Kemudian segera sholat. Jadi kalian nggak boleh menunda sholat kecuali untuk kemaslahatan sholat. Contoh kemaslahatan sholat itu apa? Contoh kayak nutup aurat. Kemudian menunggu jamaah. Kemudian ya masih banyak lagi ya. Menjawab adzan itu juga kemaslahatan sholat. Jadi nggak ada orang istihadah nggak boleh jamaah nggak gitu. Orang istihadah boleh kok boleh untuk jamaah boleh. Kemudian yang nggak boleh itu menunda kalau misal menunda nggak langsung sholat untuk apa? Untuk makan, untuk ngobrol lah itu nggak boleh. Tapi kalau untuk kemaslahatan sholat nggak apa-apa. Yang kelima, semua hal tadi yang saya sebutkan ini harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Yang keenam, satu wudhu hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu dan bisa digunakan untuk berkali-kali sholat sunnah. Jadi misal kalian wudhu dengan tata cara ini sekali, kemudian kalian sholat isya, kemudian belum batal, kalian sholat raweh, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu misal kalian wudhu, kemudian kalian sholat isya, kemudian kalian kodok. Misal kalian punya kodok maghrib, maka kalian kodok maghrib gitu. Itu tidak boleh, harus wudhu lagi, harus ngulangi lagi wudhunya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, ini tadi kayaknya di kolom chat juga ada yang tanya, orang istiadah boleh puasa? Bukan boleh lagi, tapi tetap wajib sholat dan puasa. Sama seperti orang suci. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang ketika itu ditanyai oleh sahabiah yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh. Jadi Fatimah ini berkata bahwa kuntu tustahadu gitu. Saya itu istihadah keluar darah terus gitu. Apa ada sholat? Apa aku boleh ninggalin sholat gitu? Kata Rasulullah, beliau menjawab la innama dzalika wa irqun gitu. Enggak boleh. Itu adalah istihadah. Jadi kamu harus tetap sholat. Ini yang mendasari para ulama mencetuskan hukum bahwa orang istihadah tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Dan puasa yang dilakukan tidak perlu dikodoi. Kemudian selanjutnya, panduan praktis untuk menjalankan ibadah. Jadi haid, nifas, maupun istihadah, ini kan merupakan kodrat yang Allah berikan
eh, pada anak cucu perempuan Nabi Adam. Maka hendaklah kita sebagai perempuan menerima qadar tersebut sebagai suatu anugerah dari Allah. Karena tidaklah Allah memberikan sesuatu kecuali sesuatu itu punya hikmah untuk kita. Contohnya kenapa sih kok wanita yang haid ya? Karena ketika misal nanti dia sudah berumah tangga, itu nanti dia yang paling sering bersinggungan dengan najis. Apalagi ketika punya anak misal seperti itu. Nah, ketika kita sudah punya mindset seperti itu, maka kita akan dengan mudah, ringan, ikhlas melakukan konsekuensi hukum syariat untuk wanita haid, nifas maupun istihadah yang sudah saya sebutkan tadi, gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot, "Oh, saya minum pil penunda haid biar puasa Ramadan saya penuh gitu." Ya enggak gitu juga. Ketika kalian meninggalkan puasa dikarenakan mentaati perintah Allah, ini juga ladang pahala untuk kalian, wahai perempuan. Ngoten. Jadi, enggak masalah. Kemudian selanjutnya, oh ya ini pengetahuan kesehatan reproduksi. Ini saya cuplik dari apa namanya? Saya pernah ikut seminar sama dokter gitu ya. Nanti kalau mungkin ada yang salah, silahkan dibenarkan. Selanjutnya, jadi haid yang nggak teratur, ini kalau secara medis ada 5 tipe menstruasi nggak normal. Yang pertama adalah polimenorea, yaitu siklus menstruasi yang berlangsung kurang dari 21 hari. Siklus itu apa? Siklus adalah jumlah haid tambah suci. Contoh haidmu misal ya, misal 5, kemudian sucinya 16, itu totalnya 21. Kalau kurang dari 21 hari menurut medis nggak normal. Tapi kalau secara fikihnya, selagi haidmu mencapai sehari, sucimu mencapai 15 hari, maka semuanya masih normal dan aman terkendali. Kemudian yang kedua adalah oligomenorea, yaitu kondisi ketika siklus menstruasi menjadi lebih panjang. Atau nggak terjadi menstruasi sampai selama lebih dari 35 hari, tapi kurang dari 90 hari. Jadi ini untuk orang-orang yang suka telat haidnya. Ini namanya oligomenorea. Dan sebenarnya kalau dalam fikih yang kedua ini juga tidak masalah sih. Karena maksimal suci kan nggak terbatas. Tapi kalau misal kalian ragu, "Ini kenapa ya aku kok nggak haid-haid lama?" Itu mending kalian periksakan aja. Jadi untuk tahu ini bahaya atau tidak, penyakit atau bukan, tanyanya ke dokter. Tapi kalau mau tanya, "Ini darah saya darah apa ya?" Itu tanyanya ke ahli fikih. Jadi semua itu ada bidangnya masing-masing gitu. Ibarat kalian mau bangun rumah, ya jangan tanya ke dokter, tanyanya ke arsitek gitu kan. Begitu pula tanya kesehatan, jangan tanya ke tukang bakso, dukun misal. Tanyanya ke siapa? Tanyanya ke dokter. Kemudian selanjutnya amenorea, yaitu kondisi ketika kalian mengalami keluar darah yaitu ketika kalian tidak mengalami menstruasi dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Ini juga secara fikihnya masih aman ya. Kemudian dysmenorrhea, yaitu rasa nyeri atau kram perut hebat saat menstruasi. Ini menjadi tidak aman ketika Anda sampai tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi mungkin butuh diperiksakan ya. Kemudian yang kelima, pendarahan uterus yang nggak normal, yaitu kondisi yang meliputi perdarahan menstruasi lebih banyak. Menstruasi berlangsung lebih dari 7 hari. Kalau dalam fikihnya, lebih dari 7 hari tidak masalah, selagi nggak melebihi 15 hari. Atau muncul perdarahan dan bercak di antara 2 periode menstruasi. Nah, kalau yang ini, jadi muncul bercak di antara 2 periode menstruasi, ini kalau secara fikih pun juga nggak normal. Kalau sucinya belum mencapai 15 hari.
Lalu apa sih penyebab menstruasi kita nggak lancar? Ini ada banyak sekali ya. Yang pertama ada karena menopause. Jadi orang yang menopause itu cenderung haidnya nggak lancar. Yang kedua adalah karena kehamilan. Yang ketiga adalah karena alat kontrasepsi atau alat KB. Itu juga sangat mempengaruhi. Maka sebenarnya kayaknya sekarang juga sudah mulai banyak ya laki-laki yang sadar bahwa, wah, kasihan perempuan KB kok malah siklusnya berantakan, sholatnya pun juga berantakan. Akhirnya yang KB suaminya. Ini lebih baik sih. Karena lebih maslahat. Karena kata bidan Jamil atau Sa'diyah itu KB pada laki-laki itu resikonya lebih rendah daripada KB ketika dilakukan oleh perempuan gitu. Kemudian pola hidup. Ini juga sangat berpengaruh. Pola hidup, pola makan, nah itu makan makanan yang aduh, yang kebanyakan lemak jenuhnya dan lain sebagainya itu juga nggak baik sebenarnya untuk tubuh, paling untuk rahim. Kemudian olahraga yang terlalu berlebihan, kadang juga stres. Ini kalian alami sendiri mungkin ya. Kalau dulu tuh zaman saya tuh ada ujian nasional. Ini biasanya kalau ujian nasional tuh teman-teman saya nggak waktunya head tapi keluar nggak nggak waktunya keluar darah tapi keluar darah. Nah ini kan berarti stres itu juga mempengaruhi eh, menstruasi. Gitu. 5 yang mempengaruhi lagi adalah ini yang sering dialami perempuan zaman sekarang. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi sekarang tuh kayak PCOS tuh umum sekali dialami oleh perempuan bahkan oleh mereka yang belum menikah. Ini banyak juga. Makan makanan yang bergula itu cenderung cenderung apa ya mudah tantrum, tidak bisa mengelola stresnya dengan baik. Jadi mulailah dari apa yang kamu makan, karena kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi ya kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi itu dikurangi mungkin. Makanya orang sekarang kan beda sama dulu. Zaman dulu itu kan nggak ada toh makan makanan UPF itu kan nggak ada. Beda dengan zaman sekarang. Kenapa anak sekarang lebih sering tantrum, kayak sulit dikendalikan dan lain sebagainya itu. Mereka kebanyakan gula, lebih dari kadar yang mereka butuhkan dalam sehari. Maka ini perang melawan gula ini seharusnya juga mulai dicanangkan sama seperti perang melawan rokok. Yang kedua, ganti alat kontrasepsi yang digunakan. Jika setelah 3 bulan penggunaan menstruasi tetap tidak lancar. Jadi daripada resiko dengan ibadahmu, ya lebih baik ganti saja alat kontrasepsi atau bikin kesepakatan sama suaminya. Kamu aja ya yang KB gitu, misal seperti itu. Karena bahaya juga KB itu, kayak misal ada kasus itu. Jadi dia KB ternyata bisa kebobolan, padahal KB-nya KB IUD. Itu sampai alat IUD-nya nempel di kepala anaknya itu gimana itu. Jadi itu tadi ya, banyak apanya namanya resikonya kalau perempuan yang KB itu sebenarnya. Kemudian yang ketiga, lakukan pengobatan terhadap penyakit tiroid atau PCOS. Yang keempat, jalani konseling ke psikolog, psikiater kalau kalian mengalami stres yang sampai menyebabkan berat badan kalian turun drastis dan hidup kalian ya jangan malu lah intinya seperti itu. Lakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin. Ini juga bagus dilakukan ya untuk para perempuan agar tidak telat tahu dan kayak beberapa uh, hari sal menikah ingin langsung mendapatkan keturunan. Itu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk jaga makanan yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian. Jadi selain halal, kita juga harus makan makanan yang toyib. Toyib itu apa toyib? Toyib ya yang bagus untuk tubuh gitu. Itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan.
waktu kamu kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih kepada Ning atas paparan materinya. Luar biasa sekali kita mengetahui tentang perbedaan haid dan istihad dan apa yang boleh tidak boleh dilakukan selama haid gitu. Dan terakhir kita tadi penyebab dari menstruasi itu dan makanan-makanan yang baik gitu untuk supaya menstruasi kita berjalan dengan baik. Iya, sebelum memasuki sesi tanya jawab, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari pengasuh Syarifah Fatimah dan ini kami sukai. Apakah suaranya sampai dengan baik? Iya Bun, masuk Bun. Khair, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini yang alhamdulillah sudah kita dengarkan paparannya, kajian fikih muslimah yang sangat penting untuk kita ketahui, dan alhamdulillah pada pagi hari ini diisi langsung oleh praktisi dan bunyai yang sangat otoritatif dalam kajian fikih. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Grobogan. Terima kasih Ning Amirah mati bersama seluruh murabbiyah mudabirah, khususnya dari Mabna Syarifah Fatimah yang telah berupaya untuk memberikan kajian kultum di bulan Ramadan mulia ini. Semoga Allah lipat gandakan kegiatan pada hari ini menjadi mizan hasanah kita semuanya. Tentunya syukran kasir untuk seluruh mahasantri dan peserta dari luar yang sudah dengan baik menyimak pemaparan fikih muslimah bab haid dan istihadah. Karena ilmu ini penting sebagai bekal kita, perempuan, yang fungsinya untuk diri kita sendiri, dan nanti kalian menjadi calon ibu atau jadi pengajar di tempat kalian masing-masing. Sehingga ilmu ini tidak boleh ada keraguan di dalamnya ketika menjawab untuk problematika kita sendiri ataupun masyarakat. Harus yakin. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita mengaji bersama pada bunyai yang memang ahli dalam hal ini. Sehingga tahu persis seluk-beluk teori dalam bab taharah ini dan juga ilmu prakteknya, kasuistis yang terjadi di masyarakat, baik kasuistis klasik era lampau maupun kasuistis yang kontemporer, sehingga seluruh mahasantri hari ini silahkan memberikan pertanyaan sebanyak mungkin agar setelah kajian ini selesai tidak ada lagi unek-unek bab haid dan istihadah. Dan ananda sekalian, kadang ketika nanti sudah menikah, pasangan kita atau suami kita tidak begitu mengenali bab ini.
sudah belajar fikih, tapi tidak tahu secara mendalam, sehingga sulit untuk mengajari kita. Maka sangat penting bagi kita untuk belajar mandiri. Ya, seperti ini. Ya. Sehingga ketika nanti kita hidup berumah tangga, nah, bab haid, bab nifas, bab istihadah, dan segala hukum yang meliputi ketika kita sedang haid dan istihadah, kita sudah tahu dengan baik apa hukumnya, apa yang harus dilakukan, kaitannya dengan puasa, kaitannya dengan Ramadan, dengan sholat, dan akhlak kita terhadap Al-Quran, dan seterusnya. Syukur-syukur bisa lebih jauh dari itu, yaitu bagaimana mengkaitkan ilmu fikih ini dengan kajian medis. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ning Amirah. Silakan diperdalam, ya. Dan saya sangat senang sekali berterima kasih kepada Bunya yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengajarkan kepada kami semuanya. Boleh jadi beberapa sudah paham bab ini, namun masih ada beberapa unek-unek yang perlu dipastikan jawabannya, sehingga tidak ada kebimbangan ketika menghadapi kasuistis terkait dengan haid dan istihadah. Jazakumullah khairal jaza. Semuanya silahkan Mas Andri menyampaikan pertanyaan baik secara tulis maupun lisan dibacakan langsung. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Boleh untuk bagian ingin bertanya, raise hand. Ya, apakah sudah ada yang raise hand? Oke, kita akan membacakan yang ada di kolom komentar terlebih dahulu. Pada sesi pertanyaan pertama ini akan ada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Di sini sudah ada pertanyaan dari Ibu Siti Wahidah. Izin tanya nih, saat haid bagi guru TPQ atau guru ngaji bagaimana ya? Itu pertanyaan yang pertama. Izin nih, apakah ingin langsung dijawab atau kita tampung menjadi 3 pertanyaan lalu kemudian dijawab secara bersamaan? Langsung dijawab aja biar nggak lupa. Oke. Soalnya ada Oke. Rahed ini kasusnya agak riweh gitu. Ya. Ya, jadi langsung kami jawab saja ya. Jadi untuk gimana pengajar Al-Quran yang sedang haid ini yang ditanyakan apanya dulu gitu. Kalau misal yang kalian tanyakan adalah baca Qurannya, maka kalau misal yang kalian ajarkan itu cuma ngoreksi aja, itu enggak masalah sih gitu. Tapi kalau sampai dikte, apa sih bahasanya itu? Kalian ngomong terus muridnya menirukan kayak gitu, maka ini perlu sekali untuk mengikuti madhab dari Malikiyah gitu ya. Kalau memang kalian bukan seorang penghafal Al-Quran. Tapi kalau misal kalian merupakan penghafal Al-Quran, maka Quran ini bagi penghafal Al-Quran kan sudah bukan bacaan biasa lagi, tapi merupakan wirid baginya. Jadi boleh bagi dia untuk baca Quran dalam niat wirid. Jadi bukan baca Quran. Ini menurut madhab Syafi'iyah seperti itu. Jadi silahkan aja, kayak misal dulu saya di Mubtadi'at Lirboyo itu Bunyai Hannah, padahal dalam kondisi nifas, padahal dalam kondisi haid, beliau tetap mendiktikan atau bahasanya membacakan untuk kami tirukan. Jadi itu sudah jadi wirid di luar kepala beliau, itu tidak masalah gitu ya untuk yang tadi bertanya. Adapun untuk hukum menyentuh mushafnya itu tetap tidak diperbolehkan. Tapi kalau Quran terjemah gimana gitu? Ini yang sering ditanyakan ya. Kalau untuk Quran terjemah, ini selagi terjemahnya adalah terjemah tafsiriyah, yang mana jumlah terjemahannya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya, maka ini ulama memperbolehkan untuk memegang mushaf tersebut.
gitu nggih. Tapi kalau jumlah terjemahnya kurang dari jumlah ayat dari Al-Qur'an itu sendiri, maka ini nggak boleh untuk dipegang. Seperti itu. Itu untuk ya, ya mungkin bisa dilanjut pertanyaan yang lain. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan nih. Bagaimana jika ketika haid itu tidak boleh sholat ataupun sujud syukur dengan sujud tilawah? Bagaimana hukumnya bila seseorang yang habis dapat rezeki yang tak terduga, lalu ia melakukan sujud syukur saking bahagianya? Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana nih? Iya, kalau misal nggak punya wudhu sih ya nggak bisa disebut sujud syukur ya. Ini kadang yang dialami oleh orang-orang awam. Itu kenapa? Kalau dalam kitab taklimnya fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Jadi satu orang yang ahli fikih yang wirai ini lebih berat untuk digoda menurut setan daripada 1.000 orang yang ada tapi nggak tahu hukumnya, tapi nggak tahu fikihnya. Ya seperti itu. Jadi ketika kita belajar fikih itu artinya kita sedang memperbaiki ibadah kita. Kalau misal sujud syukur dalam kondisi nggak punya wudhu, kemudian dalam kondisi haid, gimana hukumnya? Ya nggak sah sujudnya. Oh nggak memenuhi syarat. Sama kayak kamu sholat tapi nggak wudhu, sah nggak sholatmu? Tentu tidak, ya kan? Maka tidak diperbolehkan gitu. Terusnya seperti itu. Jadi kalau misal Anda tahu, ya berarti sujud yang Anda lakukan itu bukan sujud yang apa namanya sah menurut syariat ya gitu. Ya mungkin seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan yang ketiga dari Ibu Diah Wulan. Izin bertanya nih, bagaimana hukumnya orang yang haid tapi pergi ziarah ke makam? Apakah diperbolehkan atau sebaiknya tidak? Ah ya, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan ya teman-teman wanita itu. Itu kan saking seringnya itu sampai bosen, sampai bosen. Tapi ya enggak apa-apa, tidak ada kebosanan untuk menyampaikan ilmu. Jadi hukum ziarah makam bagi perempuan itu sebenarnya boleh, boleh, boleh. Jadi awalnya kan eh, hadisnya Nabi kan kuntu nahaitukum an ziaratil qabri gitu kan ya. Saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Kemudian hadis susulannya lagi fazuruha, maka ziarahlah kalian. Akhirnya diperbolehkan. Ini umum berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan, ngoten nggih. Cuma di perempuan ini ada kondisi khususnya boleh menziarahi asal kuburannya ini adalah kuburan kerabatnya sendiri atau kuburannya wali-walinya Allah, ulama-ulama. Nah, itu boleh gitu. Kalau untuk kuburan selain itu yang nggak jelas, nah ini dimakruhkan, ngoten nggih. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi bagi orang yang haid, jadi nggak ada bedanya sebenarnya antara wanita yang haid dengan yang nggak haid. Jadi hukumnya sama gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh wanita yang haid ketika ziarah kubur ini adalah apakah kuburan tersebut terletak di masjid atau tidak. Itu sih mungkin yang perlu dijadikan penekanan. Kalau misal kuburannya ada di masjid, maka kalian jangan ke situ. Jangan masuk situ gitu. Karena orang yang haid berdiam diri di masjid menurut kesepakatan 4 mazhab semuanya ini mengharamkan gitu. Walaupun nggak khawatir adalah kalian menetes. Alasannya kan karena sekarang ada softtek misal itu nggak menghilangkan hukum keharuman berdiam diri di masjid tersebut. Kecuali untuk madhabnya Dawud Ad-Dhahiri sama imam siapa ya namanya. Di Dailiyat itu ada sebenarnya, sudah ada hukum masuk ke masjid itu. Nanti bisa kalian buka sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu diperhatikan dan yang perlu diperhatikan lagi adalah kadang ada makam yang memang nggak boleh dimasuki oleh orang yang haid karena di situ mungkin terlalu banyak makhluk halusnya atau apa gitu. Nah, itu untuk keselamatan lebih baik jenengan juga nggak usah ziarah ke tempat-tempat yang seperti itu. Ini hanya anjuran saja sih. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Lailatun, bagaimana cara mengantisipasi orang yang istihadah saat melaksanakan sholat Isyah dan taraweh, sedangkan darahnya sedang banyak-banyaknya nih? Ah ya, ini terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi orang istihadah ketika sudah melakukan tata cara
bersuci seperti yang sudah saya jelaskan tadi, walaupun misal nanti ketika sholat darahnya itu keluar banyak, ini nggak membatalkan sholat sama sekali. Bisa difahami ya. Jadi dia mau sholat taraweh dengan kondisi darahnya yang keluar, itu nggak batal, alias tetap sah. Ya asalkan tuh tadi niat wudhunya istibaha, kemudian harus nyumpal, harus pakai pembalut dan lain sebagainya, wudhu, kemudian setelah wudhu nggak boleh makan, nggak boleh diselingi kesibukan lain, harus langsung jamaah misal seperti itu. Itu kalau misal keluarnya di tengah-tengah sholat, sebelum sholat, setelah wudhu itu nggak masalah, nggak membatalkan sholat dan nggak membatalkan wudhu gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Kalau misal kalian risih ya kalian ganti aja, cukup kalian ganti aja pembalutnya seperti itu. Dan sunnah ditajdid ulang. Ditajdid itu apa sih? Diperbarui wudhunya dan tata caranya seperti tadi. Cuma kalau sebenarnya kalau selagi nggak batal, nggak mengeluarkan hadas yang lain, nggak kentut atau nggak pipis misalnya, wudhu kalian masih tetap sah, masih tetap ada gitu loh. Jadi nggak perlu untuk ganti pembalut lagi sebenarnya seperti itu. Dan hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi saya sampaikan itu kan Fatimah binti Abi Hubash tanya, apa saya istihadoh, apa saya boleh ninggalin sholat? Jawaban Rasulullah enggak. Enggak ini ya umum. Entah darahmu keluar dikit-dikit atau darah kalian keluar dengan begitu derasnya. Itu ya teman-teman. Bila izin bertanya nih, kalau yang keputihan, apakah niat wudhu dan tata cara sholatnya dilakukan sama seperti orang yang istihadah? Iya, sama. Jadi orang yang keputihan ini kalau dalam bahasa fikihnya kan daimul hadas ya. Daimul hadas itu orang yang selalu menyandang status berhadas. Contoh kayak keputihan terus menerus gak berhenti-berhenti. Atau beser, pernah kan beser. Jadi pipis terus seperti itu. Ini juga sama. Tata cara bersucinya sama seperti dengan orang yang istihadah yang sudah saya jelaskan. Atau ada orang lagi beser kentut. Ada kan setelah makan ketela misal. Atau ubi. Itu biasanya kan lebih sering kentut gitu kan ya. Ini juga bisa jadinya beser kentut gitu. Maka tata cara sholat, wudhunya, bersucinya ini sama, hampir sama seperti orang yang, bukan hampir sama, emang sama seperti orang istihadah yang sudah kami jelaskan tadi. Oke, di sini ada dari Ibu Al-Harfi. Afwan Ning bertanya lagi, jika seseorang terbiasa membaca Al-Mulk sebelum tidur, lalu haid, apakah boleh tetap membaca surah Al-Mulk seperti tidur sebelumnya, tapi yang ada terjemahannya? Oh, berarti ini belum hafal ya. Kalau misal sudah hafal sih ya bisa saya sarankan, oh iya enggak apa-apa wirid gitu, gitu kan ya. Tapi kalau misal nggak hafal, mungkin bisa dicari yang lain gitu. Atau misal kalian baca niati sebagai bentuk penjagaan, itu juga boleh. Niatnya penjagaan, bukan sebagai baca biar dapat pahala. Ini kalau dalam Syafi'iyah memang agak ribet ya. Yang nggak boleh itu baca dengan niat membaca yang biar dapat pahala. Kalau niat selain itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam Malikiyah itu mutlak boleh. Ya, enak Malikiyah sebenarnya. Dan kalian boleh pindah madhab ketika dalam kondisi-kondisi darurat. Misal di Ma'had ini, Mabna Syarifah ini. Jadi misal ada yang disuruh untuk mewakili lomba kiroah. Dan dia sebenarnya bukan hafidhoh. Misal seperti itu ya. Maka kalian boleh ketika ini pindah madhab Maliki. Karena kalau tidak ada yang mewakili, ya kalian head kan, mau lomba malah head gitu. Karena kalau nggak ada yang mewakili kan ya susah juga. Cari penggantinya itu kan susah. Maka boleh intikal madhab dalam kondisi-kondisi seperti itu. Ya sama ini kayak musabaqah itu tadi ya. Lomba hafalan Quran, tahap 5 juz, 10 juz. Ini sama gitu. Jadi untuk orang yang head, itu tadi ikuti madhab Malikiyah gitu. Jadi jangan Syafi'iyah kalau memang mau ikut lomba-lomba seperti itu. Dan, tapi kalau misal kalian memang sudah menghafal, sudah sebagai penghafal, ya niat itu sebagai wiridmu. Jadi, tapi wirid sendiri ini sebenarnya kalau dalam fikih Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah, itu juga anu ya, khilaf ya.
Ada ulama yang mengatakan, masa wirid satu surat gitu? Kan nggak mungkin gitu. Nata niatnya gimana? Tapi ada juga yang tetap memperbolehkan. Ya nggak apa-apa, niatnya sekali aja di awal. Oh, niatmu wirid bukan sebagai baca Quran yang dapat pahala itu ya berarti sudah boleh seperti itu. Maka kita tuh enak sekali ya ada ulama yang berbeda pendapat seperti itu. Nggak usah bingung. Malah ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi perbedaan pendapat antara umat, antara para imam, antara para madhab, ini sebenarnya merupakan rahmat bagi kita. Karena kan nggak setiap orang dilahirkan dengan kondisi yang bisa seperti itu, terus kan enggak. Ada juga kondisi madhab lain. Misal kayak di luar negeri dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rutia. Ketika berpuasa, saya suka banyak keputihan. Terus pas mau wudhu, dibersihkan. Lalu ketika saat sholat, keputihannya keluar lagi. Itu gimana hukumnya nih? Kalau kalian nggak melakukan tata cara seperti yang saya sebutkan tadi, maka yang istihadah tadi itu loh. Maka sholat kalian jelas batal ya, apalagi kalau keputihannya ini memang keluar dari bagian dalam vagina, yaitu najis. Nah, ketika perkara najis ini keluar, ya berarti membatalkan wudhu. Kalau membatalkan wudhu, otomatis membatalkan sholat. Gitu ya. Tapi kalau misal kalian tahu bahwa keputihan ini, oh kira-kira biasanya saya keluar lagi gitu, maka kalian ikut aja tata cara bersuci yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika sudah melakukan tata cara bersuci tadi, kok di tengah-tengah sholat keputihannya keluar, maka sholat kalian tetap sah. Seperti itu, nggih. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Nada, dari Nada Zahra Aulia, Ibu Nada Zahra Aulia. Ini bagaimana cara membedakan darah kuning atau keruh dengan keputihan sebelum keluar darah merah? Nah, ini dari ulama sendiri itu ada perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat ini diawali dari hadis dari Sayyidah Aisyah yang bunyinya la ta'jalna hatta tarainal qaswah al bayda. Hadis ini mendasari ulama bahwa oh kuning dan keruh itu tetap dihukumi haid selagi masih dalam lingkup 15 hari. Selagi masih dalam masa mungkin haid. Itu masih haid. Jadi kata Sayyidah Aisyah tuh jangan buru-buru bersuci sampai kamu melihat cairan tanda suci. Yang warnanya putih bening atau putih sama seperti gamping atau seperti kapas yang kalian gunakan untuk ngecek suci itu. Itu pertama. Kemudian hadis yang kedua dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa kunna la nu'addu sufrah wa qudrah haidun. Kita tuh nggak nganggep kuning dan keruh sebagai haid. Nah, dari sinilah muncul perbedaan pendapat di antara ulama. Ini kuning keruhnya keputihan apa masuknya haid gitu kan ya. Dan dari sisi medis sendiri itu keputihan juga agak anu ya. Beda-beda pendapat. Oh, mana itu juga medis juga belum bisa rapi. Makanya ulama sendiri berpendapat. Cuma ini saya kasih pendapat yang ringan untuk kalian yang biasanya mengalami keputihan. Jika keputihan ini kok keluarnya sebelum siklus haid kalian, kemudian bersih, kemudian baru keluar darah merah, maka kuning dan keruh yang sebelum haid ini bukan haid, tapi keputihan biasa. Begitu pula ketika kalian keluar darah misal, kemudian bersih, kemudian keluar kuning lagi. Ini menurut pendapat ulama kontemporer, kuning yang keluar setelah bersih dari haid tadi itu sudah bukan haid lagi. Tapi ya keputihan biasa. Pendapat ini boleh kalian pakai wahai para wanita yang sering mengalami keputihan di hari-hari selain haid. Dan ini lebih enak ya, lebih mudah. Karena apa? Karena nggak ribet. Kalau misal kalian ikut pendapat yang kuat, itu kan mestinya ketika kalian keluar darah misal 6 hari merah, sehari bersih.
kemudian 2 hari kuning. Ini kuningnya masih haid loh, karena masih dalam lingkup 15 hari. Otomatis ketika suci dari kuning ini kalian wajib mandi. Kemudian misal sudah mandi, keluar lagi, suci lagi, mandi lagi. Itu kalian lakukan sampai mentok 15 hari seperti itu. Dan ini ya kalau di daerah yang panas sih mandi berkali-kali tidak masalah. Tapi kalau daerah yang dingin, bisa dibayangkan mandi sehari sampai berapa kali. Misalkan kadang kayak gitu kan keluarnya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali selama sehari. Gitu. Nah, maka saya sarankan ikut pendapat ulama kontemporer aja. Ini lebih mudah untuk kalian. Jadi nggak apa namanya bahasanya menyusahkan diri kalian sendiri. Karena ilmu haid ini sudah berat. Jadi jangan terlalu dibuat berat-berat. Jadi istafti kolbak, tanyakan pada dirimu. Kalau saya sendiri yang memang jarang sekali mengalami keputihan, itu saya ikut pendapat kuat. Karena ya, oh mungkin darah ini campur nanah, campur darah dan lain sebagainya. Maka saya anggap ini juga masih dalam rangkaian haid saya gitu. Karena saya benar-benar suci itu kalau memang kuningnya itu sudah tidak ada. Tapi kalau untuk jenengan kan mungkin apa ya kondisinya kan beda lagi, mentalnya beda, keilmuannya beda, kemudian keimanannya mungkin juga beda, kemudian kondisi iklimnya, kondisi lingkungannya juga berbeda. Maka ya kalian pakai pendapat yang sekiranya nggak membuat kalian kapok untuk menjalankan syariat Islam gitu loh. Itu pesan saya seperti itu. Yasiru walatu asil. Rasulullah berkata, mudahkanlah dan jangan persulit. Oke. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Fitri. Izin bertanya, Ustazah, izin bertanya. Saya kerja di toko yang menyediakan Al-Quran. Lalu jika haid, ada yang ingin membeli Al-Quran, bagaimana ya? Apakah boleh saya memegang Al-Quran dengan alas seperti kerudung atau alas lainnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misal dalam adab kita Syafi'iyah, itu sebenarnya mutlak tidak boleh loh. Kalau ikut Syafi'i loh ya. Memang Syafi'iyah itu agak ribet sih, agak susah gitu. Termasuk dalam menutup aurat ketika sholat itu juga sama. Wah, Masya Allah. Kenapa potongan tuh tidak sah? Kalau Syafi'iyah gitu, wonten. Begitu juga dalam hal Quran ini. Jadi prinsip yang digunakan madhab Syafi'i itu adalah ihtiyat atau berhati-hati. Itu rata-rata hukumnya berat-berat memang. Ya kayak ini tadi, memegang Al-Quran, walaupun kamu pakai duding, paham duding enggak? Kayu itu loh. Atau pakai kain, atau pakai kerudung, selagi sampean masih menyentuh gitu dan membawa, ini enggak diperbolehkan. Jadi masih tetap haram. Ini kalau dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau dalam madhab yang lain, ada memang yang memperbolehkan menyentuh mushaf ketika pakai penghalang. Ini saya lupa madhabnya siapa, nanti saya coba cari lagi. Tapi memang ada ulama yang memperbolehkan. Jadi dalam kondisi seperti itu ya niati taklid madhab tersebut. Bentar, saya cari dulu. Ya mungkin bisa dilanjutkan sambil saya mencari. Oke, selanjutnya Halo? ada pertanyaan dari Salma. Ya, izin nih, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum haid untuk orang yang keluar darah tanpa henti selama sebulan penuh, bahkan lebih, menggunakan adat haid terakhir atau bagaimana? Iya, yang dipakai ada terakhir sebelum dia istihadah ya. Itu bisa dipakai asalkan adatnya ini adat yang normal. Adat normal itu gimana? Yang minimalnya sehari, maksimal 15 hari untuk haidnya. Kemudian sucinya minimal 15 hari gitu ya. Jadi kalau misal kurang dari itu, misal sebelumnya itu kok kamu juga istihadah, maka tidak bisa dipakai itu adatnya. Harus memakai adat sebelumnya lagi gitu. Jadi adat yang bisa dipakai adalah adat yang normal.
Nah, misal ketika banjir ingin menyelamatkan Quran, ditaruh tempat tinggi, tapi lagi head. Akhirnya memakai alas berupa kain. Hukumnya gimana, Neng? Nah, ini kan dalam kondisi darurat. Kalau dalam madhab Syafi'i, dalam kondisi darurat pun, misalkan kamu nggak pakai kain untuk alasnya, ini boleh bagi perempuan yang haid ataupun nifas menyentuh Al-Quran itu. Gitu ya, Mbak Maulida. Jawaban dari pertanyaan jenengan. Terima kasih. Saya Oke, kembalikan baik. pada Sepertinya moderator. pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya rata-rata pertanyaan sudah terjawab ya, karena ternyata ada beberapa pertanyaan itu sama, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan ada sesi penyerahan sertifikat secara simbolis. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Morobia, Sister Anik Nadia Lulu Anaw SS. Operator mohon untuk bersiap. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya belajar bersama Mahasantri Mabna Syarifah Fatimah. Ya, sama-sama. Baik nih, ini ada sertifikat dari kami untuk nih yang sudah memberikan ilmunya banyak sekali kepada kita. Semoga bermanfaat nih. Terima kasih Amin, banyak. amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sama-sama. Saya juga berterima kasih sekali untuk sertifikat yang sudah diberikan. Semoga juga bermanfaat untuk saya karena niat saya di sini juga nggak cuma mengajarkan tapi juga belajar dari kalian-kalian. Terima kasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih nih. Mari. Oke, baik. Terima kasih kepada Sister Ani. Terima kasih juga pada Ning Amiro, luar biasa materi yang disampaikan sungguh bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kamera. Kepada operator bersiap. Slide 1. Oke, baik. Saya izin untuk memberikan aba-aba. Oke, baik. Saya izin memberikan aba-aba slide 1. 1, 2, 3.
Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya, slide 2. 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya, slide 3. Oke, 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik, slide ke-5. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, slide ke-7. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke. Baiklah, sebelum kita memasuki acara penutup, saya akan mengumumkan terlebih dahulu nih peserta terbaik pada kajian kali ini. Ya, penanya terbaik pada kajian kali ini atas nama Ibu Lailatun Nuronia. Kepada Ibu Lailatun Nuronia dimohon untuk menghubungi panitia. Selanjutnya ialah doa yang akan dibawakan oleh Sister Silvi Nurwasila. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan ini yang telah kita bersolat pada hari ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fi ajsadina ziyadatan fi uqulina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakarat al-maut wan najata min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma arzuqna 'ulum قلوبا خاشعة وأعمالا وأرزاقا طيبا مباركا خير الرازقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من أهل العلم الدنيا والدين ولا تجعلنا من أهل الجاهلين والكافرين. يا ربنا لك الحمد. احفظنا يا الله واحفظ معلمينا وأساتذتنا ولوالدينا وإخواننا خصوصا إخواننا فلسطين يا رحمن. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakatul Fatihah. Baik, terima kasih kepada Silvi. Mengingatkan kembali kepada penanya terbaik atas nama Lailatun Nuronia. Dimohon untuk segera menghubungi panitia atau bisa mention di grup peserta. Oke, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia dan segenap keluarga Mapna Syarifah Fatimah mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya dan antusiasmenya yang luar biasa. Kami juga memohon maaf apabila selama rangkaian acara ini masih terdapat kurang atau lebihnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ning kami ucapkan dari Mabna Syarifah Fatimah. Terima kasih seluruh peserta juga. Mohon diisi link absensinya untuk mendapatkan sertifikat.